Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anisaro, NIM 220330, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Lintas Budaya yang diampu oleh Bapak Abdul Wahid Al-Farizi, SEMM, CPMN. Lintas budaya merupakan suatu penghubungan atau pengetahuan, suatu alat untuk meningkatkan pengembangan profesional dan efektivitas berhubungan dengan para pegawai, pelanggan, dan orang-orang lain yang dihadapi dalam suatu organisasi. Agar dapat mencapai sebuah pemahaman lintas budaya secara efektif, maka yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kesadaran tentang budaya sendiri secara umum. Kita harus memahami konsep budaya tersebut dan adapun ciri-ciri budaya kita sendiri sebelum mempelajari budaya asing. Keuntungan memahami lintas budaya yang besar adalah dengan memahami budaya orang lain, kita akan lebih memahami budaya kita sendiri. Pemahaman budaya selalu memerlukan usaha, ia selalu menuntut kita untuk selalu mendekati setiap budaya baru dengan pikiran terbuka, dengan menunda penilaian, dan dengan bersedia menunjukkan kebodohan kita dan untuk selalu belajar. Lintas budaya terjadi ketika manusia budayanya berhubungan dengan manusia lainnya. Seringkali kita bertanya pada diri sendiri, ada berapa sih pengelompokan budaya? Nah, di sini tuh ada beberapa pengelompokan budaya. Yang pertama yaitu budaya barat, ataupun yang didominasi oleh nilai-nilai individualisme dan rasionalisme. Yang kedua yaitu budaya timur, di mana lebih menekankan nilai-nilai kolektivisme dan harmoni sosial. Yang ketiga yaitu budaya populer, di mana diwarnai oleh tren, musik, dan gaya hidup massal yang berkembang dengan pesat. Di sini juga pastinya ada yang namanya faktor-faktor yang membentuk budaya. Yang pertama yaitu karena nilai-nilai ataupun tradisi, terus sehingga ada teknologi dan lingkungan. Lingkungan tersebut bisa perubahan lingkungan fisik dan sosial juga dapat berpengaruh besar dalam bentuk budaya suatu masyarakat. Adapun peran budaya untuk membangun sosial, yang pertama yaitu untuk mempertahankan identitas budaya, membantu masyarakat mempertahankan identitas unik masing-masing, ataupun ada menginspirasikan pendidikan, di mana budaya memberikan inspirasi bagi pendidik, mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah dan nilai-nilai masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, yang pertama itu kondisi lingkungan, faktor fisik dan sosial di tempat kerja seperti kebiasaan, tata letak, dan budaya organisasi, serta ada komunikasi, gaya komunikasi, perbedaan gaya berkomunikasi individu yang dapat mempengaruhi pemahaman dan responsi terhadap pesan. Yang ketiga yaitu ada status dan kekuasaan, yang terjadi karena ada hierarki kekuasaan dan status seseorang dalam organisasi yang mempengaruhi dinamika komunikasi. Komunikasi juga terdapat tiga. Yang pertama yaitu ada komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, komunikasi diagonal. Adapun komunikasi diagonal adalah hubungan antar unit atau departemen yang sejajar, sedangkan horizontal pertukaran informasi di antara rekan kerja sebidang, serta yang vertikal yaitu komunikasi dari atasan ke bawah dan sebaliknya. Pentingnya komunikasi yang efektif itu untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Dengan komunikasi yang efektif, karyawan dan dapat bekerja sama secara lebih efisien dan berkolaborasi dengan lebih baik.
mencegah konflik dan salah paham, serta membangun hubungan yang lebih baik. Pengaruh budaya organisasi terhadap komunikasi itu ada beberapa. Yang pertama yaitu karena kepemimpinan, peran pemimpin sangat berpengaruh cara komunikasi terjadi di dalam organisasi, serta kerja tim. Budaya kerja tim yang positif dapat mendukung komunikasi yang efektif dan di organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu ada kepercayaan, di mana kepercayaan anggota organisasi mempengaruhi tingkat transparansi dan keterbukaan. Yang terakhir yaitu ada keragaman budaya yang mempromosikan keragaman kontribusi pada kemampuan organisasi dalam berkomunikasi secara inklusif. Adapun kesimpulannya yaitu pemahaman lintas budaya sebagai suatu kombinasi antara pengetahuan tentang budaya lain pada tingkat kognitif dengan seperangkat sikap pada tingkat efektif. Pengetahuan yang dimaksud mencakup pengetahuan tentang budaya sendiri, budaya orang lain, dan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan yang ada di antara budaya-budaya tersebut. Sedangkan sikap merupakan penghormatan terhadap integritas suatu budaya. Teori interaksi dan komunikasi antar budaya berusaha untuk memahami bagaimana orang-orang dari berbagai negara dan budaya berinteraksi, berkomunikasi, dan merasakan dunia di sekitar mereka. Sebagai besar, teori menghubungkan dengan komunikasi, manajemen, interaksi sosial, menciptakan makna lintas budaya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.